Jakarta, Jakarta. Ini kota lahir dan gue dibesarkan. Iya, kenalin gue David. Udah 24 tahun gue tinggal di sini. Gue pribadi ngerasa bangga pas ditanya, asal mana lo? Terus gue jawab, anak Jakarta. Padahal di balik itu perjuangan yang hidup di kota besar gini berat banget men. Mulai dari nyari kerjaan sampai nyari jodoh juga susah kali ya. Ngomongin kerjaan dulu deh sekarang. Sadar nggak sejak zaman sekolah, kuliah sampai kerja, kayak kita selalu ada dua pilihan deh, antara swasta atau negeri. Gue sendiri karyawan swasta yang kerja di media, tapi gue selalu penasaran nilai gaji dan gaweannya PNS. Beberapa ngaku sama gue kalau masuk PNS tuh effort banget demi dapat gaji yang katanya menggiurkan. Gue udah nemuin nih PNS yang mau belak-belakan soal kenapa dia mau jadi pegawai negeri. Ada Nanang Khairuddin yang udah 3 tahun jadi PNS. Ada juga Yunita Putri yang baru setengah tahun nih kerja jadi PNS. Dan ada Ogi Wicaksono, mantan PNS yang bertahan selama 4 bulan aja di pekerjaannya. Gue tuh selalu deh disuruh dinasehatin sama orang tua, sama teman-teman juga yang lebih umurnya lebih di atas gue. Udah masuk PNS aja Fit, masuk PNS gitu kan. Ada apa sih mas? Ada apakah gerangan dengan PNS ini? Ada beberapa yang masih nganggep bahwa PNS itu udah paling tinggi lah gitu kan, paling bisa dijamin lah kesejahteraannya gitu kan. Apalagi kan ini kan stabilnya kan misal ini PNS kalau nggak kena masalah gitu kan ya bakal aman-aman aja itu kan sampai besok. Ngerasa aman tuh gini, kita gaji sama tunjangan nggak bakal turun. Oke. Yang ada kemungkinan naik gitu kan. Tiap bulan Mas Nanang dapat berapa tuh? Setelah udah dilantik jadi PNS yang udah dapat 100%. Nah, untuk gaji pokok itu 2,5-an lah. Tunjangan kinerja itu 4,5-an. PNS tuh identik dengan paperworks yang banyak dan kita kerja di balik meja gitu. Yang mungkin kalau buat gue pribadi kayak kurang asik nih kerjanya diam di tempat gitu kan. Tapi emang itu bener gak sih mas? Nah itu sih sebenarnya sebelum pandemi itu masih. Bahkan mengumpulkan laporan atau berkas-berkas masih diminta fisiknya. Oke. Karena masih berpikir udah kebiasaan juga mungkin kalau nggak lihat fisik, lihat tulisan di fisik nggak mudah dipahamin atau mungkin kurang evidence-nya atau apa itu kan. Titik baliknya sih pandemi sih. Langsung diubah ke digital. Adaptasinya susah nggak sih mas? Waktu dari sebelumnya yang paperwork sebanyak tiba-tiba pandemi harus serba digital gitu. Butuh adaptasi juga sih. Apalagi untuk beliau-beliau yang agak gaptek, kan? Agak kurang paham lah masalah IT itu kan. Pasti jadi kayak tanya lagi gitu kan. Kalau dari cerita Mas Nanang, gaji dan tunjangan yang didapat emang asik sih angkanya, 2 kali lipat UMR. Meski tantangan gimana dia bisa adaptasi dengan sistem dan kayak kerja yang old school. Paham sih gue, gak semua instansi gitu. Tapi kalau kata gue sih, semua bakal lebih cepat kalau serba digital dan justru lebih ke record dan ke trace. Ini ada salah satu teman gue juga, namanya Yunita. Video doi sempat viral nih. Dia domisili di Lampung dan dia sempat kesel dengan stigma yang sering dia dapetin. Kak Yunita sendiri sebenarnya alasan utama lu jadi PNS tuh apa kak? Buat banggain orang tua. Klasik ya. Tapi iya. Tapi emang nggak bisa dipungkiri ya kalau misalnya aku tuh suatu kebanggaan sih. Karena menurut aku itu tadi jenjang karirnya dan buat jaminan hari tuanya juga kalau misalnya PNS itu kan lebih jelas gitu. Ada stigma yang kayak jadi CPNS tuh paling gampang kalau ada orang dalam. Sekarang nanggapinnya tuh gimana tuh? Sering banget, bahkan orang-orang terdekat sih kak. Pernah aku bikin video itu karena memang relate sama aku. Karena aku sering banget diomongin kayak gitu. Sama teman-teman deket pun kayak gitu. Gak percaya kalau misalnya masuk PNS tuh harus ada orang dalam gitu. Harus bayar uang segini untuk masuk PNS gitu.
Kalau misalkan berkaca dari aku yang di sektor swasta di industri digital juga, media digital, itu kan kalau ngomongin budaya kerja, kita tuh yang fast pace, kemudian yang iklim diskusinya tuh juga terbuka gitu kan. Kita bisa komunikasi dengan siapapun, bahkan ide kita tuh bukan dimintain doang, tapi kita juga harus merealisasikan ide-ide kita gitu. Masing-masing instansi itu beda-beda kan, bahkan ada yang membawa iklim instansinya sendiri itu ke arah keterbukaan. Semisal udah ayo diskusi gitu kan, kita butuh kebijakan ini, butuh peraturan ini, oke kita diskusi bareng, siapapun bisa berpendapat. Tapi memang nggak menutup kemungkinan ada beberapa instansi itu kan, itu yang masih istilahnya apa ya, dibilang kolot atau apa ya gitu kan. Intinya tuh udahlah staff tuh cukup nyimak aja kan. Yang berpendapat yang udah mempunyai posisi, entah itu struktural atau yang lainnya. Nah, semakin terbuka nih pandangan gue terkait budaya kerja PNS yang setidaknya dirasakan sama Mas Nanang. Ada lagi nih pengakuan Ogi Wicaksana. Bertahun-tahun dia jadi karyawan swasta dan nyoba daftar CPNS karena gaji dan tunjangan. Tahun ini lolos dan menjabat di Pemprov DKI Jakarta. Incaran banyak orang kan ya? Tapi baru beberapa bulan dia mengundurkan diri. Kenapa ya? Gaji pokok itu 1.900.000, TKD-nya itu 4,8. Kemudian ada gaji ke-13, itu 1 bulan gaji pokok sekitar 2 jutaan. Oke. Dan ada tunjangan hari raya. Kalau fresh grad, itu kalau PNS di DKI, take home pay-nya itu sekitar 6.600.000-an. Lebih, 6,6 juta plus. 6,5 juta plus fresh grade. Iya. Nggak ada standarnya fresh grade. Pokoknya masuk sama. Kayak gue, kalaupun udah 10 tahun kerja, akan tetap dapat angka yang sama. Setelah itu kalau masih jadi CPNS. Kalau udah jadi P, udah jadi pegawai, maka akan dapat tunjangan kinerja kalau nggak salah buat posisi saya itu di 17 juta. Gajinya 2 jutaan. Jadi totalnya itu 19 juta lebih. Apa nggak mau Mas pulang tengah 4 gaji 19 juta? Tiba-tiba lo pindah masuk PNS, emang salah satunya juga alasannya apa sih secara personal? Culture shock itu berasa banget di gue. I cannot adjust, so I quit. Jadi masalahnya adalah ketika lo nggak fit sama sebuah sistem, pilihannya simple. Either you try to adjust, antara kita mencoba beradaptasi, atau ya mau nggak mau kita pamit. Mumpung belum terlalu jauh, mumpung belum terlalu dalam. Lu pernah di dunia swasta gitu, lu pernah di dunia yang fast pace kerjanya dan dinamis banget. Apa yang paling lo merasa kehilangan dan paling lo rindukan sih di yang akhirnya ketika lo masuk PNS, aduh nggak dapet lagi nih sisi ininya? Kecepatan. Itu sangat gue rindukan. Orang yang seperti apa yang bisa berkembang sih di sistem itu? Yang tekun, asli gitu. Jadi yang benar-benar nerimo ya wes, yang penting aku jalan dengan baik, ngikutin sistem, telaten, ya sabar. Nah yang kayak gitu mungkin akan fit the system. Gue jadi kepikiran, gue kerja kan juga butuh aktualisasi diri ya, tentang kesukaan gue sendiri. Kira-kira dengan menjadi PNS, itu bisa terakomodir gak sih? Kalau misalkan jadi PNS, boleh ngambil side job gak sih? Bisa, bahkan sekarang ini tuh lagi bikin event puisi. Nah, bahkan sekarang itu setelah mulai event ini tuh kayak, walaupun sibuk, kebagi antara ngurusin event ini sama kerjaan, tapi kayak lebih imbang, lebih enjoy. Sebelumnya nggak ada event apapun, nggak ada kegiatan apapun, cuma fokus di kerjaan, stres gila lama-lama. Kan kita ngomongin tentang gaji, tunjangan, kesempatan berkembang dan juga budaya kerja. Buat lo yang prioritas yang mana sih Mas? Kalau gue tuh gini, urutannya tuh budaya kerja dulu. Terus kesempatan berkembang, baru gaji sama tunjangan. Lo bekerja di sebuah tempat yang udah punya sistem nih. Emangnya mungkin untuk diubah dan mungkin untuk kesempatan berkembang dari sudut mana nih berkembangnya? Kita ngikutin apa yang udah ada sebelumnya gitu kan. Karena kalau kita maksain dari awal, takutnya imbasnya lebih ke ini sih, apa namanya? Udah kita kayak dicap, dilabelin, udah ini anak ribet, setelah beliau pensiun baru kita gerak, kita terobos, itu ya jadi strategi tersendiri. Ada sebuah kesempatan lagi yang datang buat Mas Nanang untuk memilih
mau kerja jadi seorang PNS atau bekerja di sebuah sektor swasta? Mas Anang akan stay di sini atau akan keluar? Tetap stay di PNS ini, cuma nggak menutup kemungkinan buat ngembangin diri, dapat duit di luar. Nah, kalau gini kan jadi jelas nih pandangan gue tentang PNS. Gue juga jadi paham kenapa orang tua gue selalu nyaranin gue masuk PNS. Memang valid sih kalau pilihan karir ini dijamin stabil secara pendapatan. Kalau gue pribadi, yang penting gaji cukup, tapi bisa eksplorasi, jadi kerjaan itu kayak playing field gue. Tapi kalau bicara data pendaftar CPNS tahun ini, kalangan Gen Z kayak kita jumlahnya menurun dibandingkan tahun kemarin. Apa gaji masih tetap jadi incaran satu-satunya yang menggiurkan? Gimana menurut lo?